Hai Cikas, selamat datang di Pecerita Podcast. Semua yang ada di sini hanya cerita yang carutu, tapi soal hati pastinya yang paling tulus. Pecerita Podcast kembali lagi untuk kalian yang mendengarkan. Bersama saya Fadli Pepong yang akan berbicara soal yang traktual, tajam, dan terpercaya. Supaya tahu suara hati kita. Kami rangkum dalam seputar berita Ada seseorang yang tidak diketahui namanya, lama tidak ada kabarnya, sekalinya berkabar di keretemi mobilan rindu, ternyata mau jadi minta kembali barang-barangnya yang sudah makin nakasi. Itu dulu, berita jadi kah atau curhatan? Oh iya, berita aja. Oh, oke, lanjut. Mana itu lagi? Oh iya, oke. Berita tadi menutup acara seputar berita Tunggu dulu, nggak pernah selesai nih. Sorry. Anggap saja tadi iklan. Kita masuk ke berita pertama. Ada yang aneh setiap lihat senyummu, seakan ada yang bahagia dan cinta, namun sayang bukan punya aku. Seperti dikasih uang, tapi untuk pergi belikannya orang. Oke, berita yang kedua. Ada seseorang yang rindu nongkrong sama teman-temannya, rindu baku cala-cala, rindu baku pukul keras-keras tapi tidak ada yang baper, rindu baku TR, pokoknya rindu semua, pokoknya ya itu semua anak, pokoknya pokok-pokok. Iya. Oh iya. Oke. Stay in clutter. Oh iya. Oke. Stay in calm. Pemirsa, kami akan kembali lagi ke hadapan Anda. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Kabar saya selesai dapat, apalagi mau diperhatikan. Oke pemirsa, don't go anywhere. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Kaganga Kreatif Team, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Cika, bagaimana? Bisa mak jadi pembawa berita? Bisa Milato. Biar jadi tukang sapu-sapu namo. Jadi ini adalah episode keempat dari Pecerita Podcast, dan spesial di bulan suci Ramadan akan sedikit berbeda. Kami akan selalu memberikan hal-hal yang baru di setiap podcast dan tentunya semoga bisa menghibur teman-teman. Kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, ampunan, dan rahmat serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan kepada seluruh umat Islam yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan dengan tujuan agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Seperti dinyatakan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi seseorang yang berpuasa bukan hanya menahan rasa lapar dan haus, tapi juga harus mampu menahan hawa nafsu. Dan tema podcast kali ini adalah baperan tampaan. Baperan tampaan atau baper adalah singkatan dari bawa perasaan. Istilah ini muncul karena adanya latar belakang emosi dan sensitivitas seseorang. Dalam psikologi, ada sebutan highly sensitive person yang dikemukakan oleh Dr. Elaine Aron. The highly sensitive person 1997 yaitu studi tentang sensory processing sensitive. Dalam buku tersebut, highly sensitive person mendefinisikannya sebagai orang yang memiliki kesadaran terhadap hal-hal kecil di sekelilingnya dan lebih mudah merasa kewalahan ketika berada di lingkungan yang sangat menstimulasi inderanya. Kalau berbicara baperan tampaan atau baper, ini dari sudut pandangku sendiri, karena mungkin ada beberapa orang yang punya perspektif yang berbeda-beda. Jadi kalau kita berbicara soal baper ini kan bahasa gaulnya bawa perasaan. Orang yang sensitif dan orang yang mudah tersinggung itu dinamakan dengan baper. Jadi kalau suka keep baperan, ya mungkin harus keep makan itu. Apakah dulu? Nah, ada fenomena saat ini yaitu haters, khususnya di media sosial atau di medsos. Dan kalau saya melihat kebanyakan anak-anak muda, salah satunya adalah
konten kreator seperti saya ini kadang mudah tersinggung dan baperan menyikapi hal itu. Sebenarnya itu wajar jika kalau kita buat karya, karena kan pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Di podcast kali ini mungkin saya hanya bahas soal baper mengarah ke apa yang sering dialami seorang konten kreator, bukan yang mengarah ke cinta-cintaan karena tidak ada pengalamanku saya di hal itu. Di podcast kali ini, saya hanya ingin berbagi cerita dan sharing-sharing dengan teman-teman. Saat ini banyak sekali nih konten kreator di Indonesia, terkhusus di Makassar. Karena saya ini kan orang Makassar dan mereka semua punya ciri khas masing-masing dan sangat-sangat kreatif dan menarik menurutku. Dan saya juga yakin masih banyak anak muda Sulawesi Selatan atau Indonesia mempunyai minat dan bakat di bidang ini. Kalau saya sendiri dianalogikan sebagai anak kecil, saya ini baru belajar berdiri, belum berjalan apalagi berlari. Dan semua itu butuh proses, ketekunan, dan juga kerja keras. Semua orang bisa menjadi konten kreator, apalagi di era kita saat ini, kita bisa membuat sebuah karya hanya melalui ponsel pintar kita atau HP kita. Dan kalau semua menjadi konten kreator, menurutku itu dapat menggerakkan perekonomian. Konten kreator kan itu bahasa Inggris. Kalau kita translate menjadi bahasa Indonesia, itu kita sebut kreator konten. Nah, kreator konten bukan sebuah profesi eksklusif. Bahkan sebelum menjadi sebuah profesi pun, sebelum ada Wana, kita sudah bisa disebut sebagai kreator konten. Di detik kita membuat konten dan kita mengklik publish atau post. Gampang gitu. Kita tidak perlu jadi seorang Atta Halilintar, Deddy Kobuser, Ridka Dika, atau Aukarin untuk disebut sebagai kreator konten. Kita cukup membuat konten sesuai dengan passion dan skill kita. Seluruh platform sosial media dan kreator konten berlaku dua arah. Artinya, kita bisa menjadi penikmat dan pelaku pada saat yang sama. Jadi, kenapa tidak dimanfaatkan? Banyak benefit saat kita memberikan diri untuk memulai menjadi kreator konten. Kita memberikan kesempatan pada passion kita untuk berkembang. Kita bisa melatih keahlian kita dalam hal yang memang bermakna. Dan kita juga mendapatkan sensasi kepuasan dan hiburan dalam prosesnya. Kita juga bisa membuka pintu sosialisasi dengan orang-orang baru. Dan saat kita juga memulai menjadi seorang kreator konten, itu berarti juga kita memulai menempatkan diri kita sebagai figure of opinion dalam bidang kita. Dan kita juga memberikan diri kita sebuah wadah berekspresi. Dan itu bahkan sebelum kita membahas benefit bobot dompet saat kita berhasil mengembangkan brand kita. Memulai menjadi kreator konten juga tidak usah makin ribet dan jangan makin takut lah. Hanya beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat kita memulai langkah menjadi kreator konten. Ini menurutku dari sudut pandangku sendiri. Yang pertama, mulai dari hobi dan passion. Jadi buat konten yang sesuai dengan hobi dan passion kita. Mulai dari hal yang memang menarik untuk kita dan membuat kita senang. Jengkik maksa mengambil topik yang malah bikin kita pusing karena hanya gara-gara itu topik lagi populer ke. Ya mulai dari apa yang kita bisa saja dulu. Yang kedua, pilih platform ideal apapun jadi. Kenali diri tak, kelebihan tak, dan platform yang paling pas untuk kita. Kalau kita punya muka ya bisa dibilang ganteng atau justru unik sekali dan pede jakit depan kamera, bolehlah kita bikin video atau jadi vlogger. Kalau kita jago main game dan punya banyak komunitas game, mungkin bikin konten di Twitch, suara tak mendayu-dayu dan bikin orang tergila-gila. Coba kita jadi podcaster. Tidak pede sama kamera atau suara tak, ya bikin blog. Ada banyak jalan untuk menyalurkan niat tak menjadi kreator konten. Yang ketiga, kenali audiens tak. Siapa yang bakal suka dengan apa yang kita buat? Komunitas apa? Di mana mereka nongkrong? Apa kata kunci yang selalu mereka cari di internet? Bagaimana mendekati mereka? Hashtag apa yang suka mereka pakai? Yang keempat, kenali kreator konten yang mirip kita. Apapun konten kita, di luar sana pasti ada juga yang membahas hal serupa dengan kita. Cari tahu, buru dan hubungi. Terlepas dari pandangan lama tentang persaingan, di dunia kreator konten bisa dibilang justru tidak ada persaingan. Dunia kreator adalah dunia kolaborasi. Saat ini kita ada di masa kolaborasi, itu yang kita butuhkan. Dan yang terakhir, ketika saatnya tiba monetisasi, tidak usah memulai dengan langsung ingin menghasilkan, mulai dengan keinginan berkarya dan passion untuk mengisi waktu luangta. Tapi ketika saatnya tiba juga, jangan makin ragu untuk mengambil langkah monetisasi. Ketika semua orang menjadi kreator konten, kolaborasi antar hobi akan terjadi.
komunitas dan karya akan terus berguling dan tercipta. Dan dengan penikmat di area yang sama, secara bersama-sama, kreator konten akan menggerakkan ekonomi. Saat semua jadi konten kreator, semua area ekonomi akan terpengaruh. Ini sudah terjadi sekarang, pergeseran pengiklanan brand dari media massa ke kreator konten, pergeseran market demand sesuai dengan konten yang populer. Saat ini terjadi, apakah kita hanya duduk di samping pergeseran tren ekonomi baru ini? Inilah saatnya semua orang menjadi kreator. Indonesia itu negara besar. Luasan hutan tropis menghampar menjadi rumah bagi lebih dari 700 suku bangsa. Rajutan gugusan pulau menjadikan negeri dengan garis pantai terpanjang di dunia. Negara adidaya budidaya, surga rempah-rempah dunia. Bukan hanya alam dan budayanya, dalam hal teknologi, pertumbuhan digital startup dalam negeri sudah mencapai lebih dari 2.100 hanya dalam 4 tahun dan sukses menarik ratusan miliar investasi. Wajar jika berkali-kali Indonesia diprediksi menjadi kekuatan ekonomi baru. Yang terkini, Indonesia diprediksi masuk peringkat 5 kekuatan ekonomi dunia pada 2030. Menarik toh, tapi 2030 tidak lama lagi, sedangkan banyak dan kompleksnya persoalan yang perlu terjawab. Rasanya tidak mencerminkan kita sedang bertransformasi menjadi salah satu kekuatan dunia. Salah satu contohnya adalah yang dilansir oleh CNN Indonesia, ada 7,05 juta penduduk Indonesia menganggur. Indonesia adalah salah satu negara yang paling menderita dihajar krisis moneter 1997. Tapi 2 tahun kemudian, kita berhasil bangkit dan tumbuh positif. Atas perkembangan itu, mulai tahun 2010, beberapa pengamat dan lembaga ekonomi dunia memproyeksikan bahwa Indonesia bahkan akan terus tumbuh menjadi fast growing economy terkuat ke-7 di dunia 2030, bahkan ke-5 pada 2030 dan naik ke-4 pada 2050 menurut PricewaterhouseCoopers. Semua analisis dan proyeksi terkini menjadikan pengakuan atas potensi yang kita miliki. Dengan kata lain, Indonesia masih diperhitungkan. Tapi sebelumnya kita juga harus tahu karena Indonesia milik kita dan kita wajib mengetahui siapa diri kita. Sebagai gambaran, kita bisa memotret kondisi beberapa bidang-bidang penting seperti ekonomi, pendidikan, dan beberapa bidang lainnya. Terkait di bidang ekonomi, lebih dari 90% usaha di Indonesia adalah usaha non-formal. Artinya, sebagian besar pekerjaan di Indonesia bisa dikategorikan working poor dengan pendapatan yang pas-pasan dan skill serta karir yang tidak berkembang. Dan sektor ini justru menjadi penyokong PDB Indonesia hingga 60% lebih dan pencetak lapangan pekerjaan terbesar. Tumbuhnya digital startup mempopulerkan lagi istilah kolaborasi. Kolaborasi adalah bekerja sama atau bermitra. Konsep ini sebenarnya dekat dengan budaya khas Indonesia, yaitu gotong royong. Sebentuk kolaborasi yang didasari semangat kolektivisme. Berbagai upaya sudah dilakukan, tapi rasanya tidak adil kalau semua dipasrahkan hanya kepada pemerintah. Mungkin kita sering dengar kalau betapa pentingnya sumber daya manusia, dan biasa yang langsung terpikirkan adalah manusia-manusia yang pandai, berprestasi tinggi, dan para bintang. Itu sama sekali tidak salah. Seandainya negara sebuah klub sepak bola mana yang tidak mencari pemain bintang, tapi ada hal lain yang tidak kalah penting. Sehebat-hebat pemain bintang, kalau tidak mampu bekerja sama dengan pemain lainnya di klubnya, kebintangannya itu tidak ada gunanya. Kemampuan kerjasama inilah kunci yang menjadikan klub ini kuat. Kalaupun tidak semua pemain adalah pemain bintang, tapi berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, yang mengeluarkan potensi sesungguhnya dari sumber daya manusia, bukan hanya sumber daya bintang. Dan itu bisa kita lakukan di era digital sekarang ini dan sebagai content creator. Bayangkan kalau kita bersama-sama memudahkan terlahirnya generasi yang inovatif dan peduli. Berani bermimpi tentu juga wajib berani berinovasi untuk mencapainya. Kembali ke tema podcast, baperan tampaan. Saat kita memulai menjadi seorang content creator, pasti ada yang coba menjatuhkan kita. Nah, kalian juga jamilah terbaperan, apalagi kalau mau jadi content creator. Hidup itu tuh sebenarnya simple ji. Yang pertama, jangan makin pusingi kehidupannya orang lain. Kita bicara sana sini, kita jelek-jelek lagi. Itu tidak perlu. Yang kedua, bergayalah sesuai dengan kemampuan tak. Kalau tidak ada, jangan dipaksakan. Yang mau siksa diri tak, cuma mau dibilang kekinian. Yang ketiga, nikmati hidup tak. Dan jadilah apa yang diri tak mau. Syukuri apa yang kita punya dan jalani apa yang kita inginkan. Yang keempat, jangan dengarkan kata orang lain. Ingat, kita tidak minta makan dari mereka. Hidup itu sebenarnya sederhana. Sesederhana orang lain yang begitu gampang mengomentari hidup kita dalam kondisi apapun. Di saat kita miskin,
orang lain akan bilang kita pemalas. Di saat kita kaya, orang bilang kita itu sombong dan pelit. Di saat kita gagal, orang bilang kita itu bodoh. Apapun kondisi kita saat ini, kita tidak akan lepas dari komentar orang lain. Namanya juga makhluk sosial. Ya kita jalani, Tuhan yang tentukan, orang lain yang komentari. Itu yang suka komentari hidupnya orang lain dan niat jadi komentator bola kah? Ya, itulah hidup. Artinya kalau tidak tahan dengan komentar orang lain, ya jangan hidup. Jangan terlalu ambil pusing dengan komentar-komentar orang. Kita tidak bisa menutup mulut mereka hanya dengan kedua tangan tak, karena mereka banyak. Yang kita bisa lakukan adalah menutup kedua telinga tak dengan kedua tangan. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Akan selalu ada orang-orang yang mau lihat kita gagal. Kenapa? Karena mereka juga tidak bisa berhasil. Albert Einstein pernah berkata, jangan terlalu ambil pusing dengan omongan orang. Kadang mereka punya mulut tapi tidak punya otak. Jangan makilah sakit hati atau baper dengan apa yang bilang orang lain. Karena apapun yang kita lakukan, kalau dia benci, sebaik apapun yang dilakukan, akan selalu salah di matanya. Tapi bagi orang yang cintai kita, apapun yang kita lakukan, mereka akan selalu mencintai kita apa adanya. Dan perlu kita juga ingat, siapapun berhak untuk kasih kita masukan, komentar, dan berbicara apapun tentang kita. Tapi kita juga berhak untuk menerima atau tidak. Jangan kita semua masukkan ke pikiran tak dan juga hati tak. Karena Tuhan lihat apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita bilang orang. Direndahkan tidak mungkin jadi sampah, disanjung tidak mungkin jadi rembulan. Tidak perlu kita urusi omongannya orang lain karena setiap orang nilai kita dengan pemahaman dan dengan kepentingan yang berbeda-beda. Jangan habiskan usia tak untuk menjadi apa yang orang mau. Jangan habiskan pikiran tak untuk pikirkan apa yang mereka mau. Fokus makin saja dengan apa yang kita kerjakan dan apa yang kita mau. Hidup kita terlalu berharga untuk mendengarkan omongan receh orang lain. Hidup makin sesuai kinantas sendiri. Hiduplah untuk selalu belajar dan membenahi diri. Dan hiduplah untuk meningkatkan kualitas iman kita masing-masing. Seberapa hebat kita nanti, pasti selalu ada omongan orang yang mau jatuhkan kita. Biasa toh, begitu aja memang hidup. Ya bertumbuhlah. Kalau tidak suka, jangan lihat. Kalau tidak tahu, jangan bicara. Kalau tidak peduli, jangan menghakimi. Kalau tidak bisa memiliki, ya jangan membenci. Percaya dengan kata hati tak, bukan dengan kata orang lain. Lakukan apa yang menurut tak benar, bukan apa yang menurut orang lain benar. Jadilah apa adanya kita, karena lebih baik dibenci menjadi diri sendiri daripada dipuji tapi harus menjadi orang lain. Pemuda yang baik adalah pemuda yang mengukir masa mudanya dengan hal yang tak sia-sia. Di era tak sekarang ini, semua jauh menjadi lebih praktis kalau kita kritis, semakin efektif kalau kita kreatif, semakin cepat kalau kita berbakat. Masa depan yang cemerlang itu terbentang luas tanpa batas, setia menunggu tanpa ragu. Tinggal kitanya mau bagaimana. Yang jelas, pastikan itu berguna bagi manusia lain, apapun bentuknya, karena begitulah hukum alam yang ditentukan oleh Tuhan yang berlaku pada setiap orang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan Pacerita Podcast. Tunggu episode Pacerita Podcast selanjutnya. Dan teman-teman yang mau berbagi cerita, silakan DM saya di Instagram, fadlipepon28. Dan ada beberapa dari cerita teman-teman yang saya masukkan dalam podcast ini. Sekali lagi, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport Pacerita Podcast. Jangan mudah tersinggung dengan postingan orang lain. Sempatkah dia posting atau share untuk menasihati dirinya sendiri. Hanya saja kita orangnya baperan. Jadi kita tahu milah harus kayak bagaimana. Mari kita berubah. Pacerita Podcast. Mari berbicara supaya anu tahu suara hati kita. Stay safe, stay home, stay with me. Salam, selamat ki. Jangan ki lupa bahagia. Kalau ndak bahagia ki dekat-dekat ki sama saya. Aku kasih bahagia ki dengan caraku yang sederhana. Asik kayak. Nggak. Bercanda. Jangan lupa berkedip. Krip.